Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penanaman aglonema. Dan setidaknya di sini ada dua cara yang akan kita lakukan untuk kita melakukan penanaman jenis bunga aglonema ini yang sekarang sedang viral. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Aglonema merupakan salah satu jenis tanaman hias daun yang sangat banyak digemari oleh kalangan masyarakat. Hal itu dikarenakan banyaknya jenis tanaman bunga aglonema dan pilihan warna yang sangat unik, sehingga itu merupakan salah satu pilihan mengapa tanaman aglonema ini merupakan salah satu pilihan menjadi koleksi bagi para pecinta tanaman hias. Untuk itu, tidak ada salahnya jika kita melakukan penanaman dan membudidayakannya sendiri di rumah. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali. Dan yang pastinya, sahabat bertani buah dimana berada pasti bisa untuk melakukan perbanyakan bibit dan juga cara penanaman tanaman hias aglonema yang sedang berkembang dengan pesat pada saat sekarang ini. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Mari di sini kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan penanaman bunga aglonema yang sedang viral saat sekarang ini. Yo. Oke, jadi di sini kita mempersiapkan untuk media tanam yang akan kita gunakan dalam proses penanaman tanaman hias aglonema yang akan kita lakukan ini. Jadi di sini yang pertama kita mempersiapkan tanah humus. Yang mana untuk mendapatkan tanah humus ini kita mengambil tanah bagian permukaannya saja. Dan tanah ini merupakan media tanam utama untuk kita melakukan penanaman apa saja. Jadi kita harus memperhatikan dalam penggunaan tanah yang kita gunakan. Selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang, dan di sini juga berkali-kali saya ucapkan yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini, jika dipegang seperti ini terasa dingin, gembur, tidak lengket dan juga tidak berbau sebagaimana bau kotoran hewan semestinya. Dan selanjutnya di sini kita membutuhkan serbuk kayu, ataupun jika kita tidak memilikinya, kita bisa menggantikannya dengan sekam padi. Serbuk kayu ataupun sekam padi yang kita gunakan sebagai campuran media tanam ini berfungsi untuk menjaga media tanam agar tetap gembur, sehingga pertumbuhan akar bisa maksimal dan juga dapat menyimpan kadar air dalam jumlah besar, sehingga kita tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari. Selanjutnya di sini kita membutuhkan bibit aglonema itu sendiri, karena kalau tidak ada bibitnya, kira-kira apa yang mau kita tanam ya? Dan di sini kita sudah mempersiapkan dua jenis bibit untuk tanaman aglonema yang sudah kita pilih. Di sini kita akan melakukan penanaman jenis aglonema yang sudah kita potong dan di sini tidak memiliki akar sama sekali. Dan bisa dikatakan untuk ini tanaman yang kita lakukan adalah jenis tanaman stek aglonema. Dan yang kedua di sini kita sudah mempersiapkan satu jenis tanaman aglonema juga sudah kita potong dan di sini memiliki batang. Dan di sini nantinya kita akan manfaatkan sebagai memperbanyak bibit tanaman aglonema yang kita punya ini. Oke. Di sini kita membutuhkan yang namanya garam Inggris. Dan hampir setiap tanaman yang saya punya di sekitar rumah itu pasti saya menggunakan garam Inggris, baik itu melakukan perawatan mingguan ataupun ketika penanaman di awal. Garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat baik untuk membantu proses pertumbuhan pada tanaman yang kita punya. Selain itu, garam Inggris ini juga berfungsi untuk mengurangi tingkat stres tanaman ketika kita memindahkannya ke media tanam yang baru. Untuk mendapatkan garam Inggris ini sangat mudah sekali. Kita bisa mendapatkannya dengan cara membeli di apotik, toko obat, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa membelinya secara online, yang mana nantinya garam Inggris ini akan datang ke rumah Anda dengan sendirinya. Selanjutnya di sini kita membutuhkan kapur sirih
Atau jika kita bingung untuk mendapatkan kapur sirih ini, kita bisa menggantikannya dengan kulit kerang. Yang mana untuk proses pembuatannya, kita menjemur kulit kerang ini terlebih dahulu, kemudian kita haluskan. Jadilah seperti kapur sirih. Oke, yang selanjutnya di sini kita membutuhkan polybag, dan yang mana untuk polybag yang kita gunakan pada saat ini kita gunakan polybag dengan ukuran baby. Karena di sini kita masih untuk mengembangkan bibit aglonema yang akan kita tanam ini. Dan untuk ukuran polybag yang kita gunakan ini adalah 5x20. Jadi berhubung karena alat dan bahan yang kita butuhkan sudah semuanya kita lengkapi, maka di sini kita langsung saja untuk mencampurkan media tanam yang sudah kita siapkan ini dengan cara dicampur merata. Dan satu hal yang terlupakan di awal penjelasan mengenai media tanam yang kita gunakan memiliki perbandingan 1:1:2. Yang mana yang dimaksud dengan 1:1:2 itu adalah 1 untuk pupuk kandang, 1 untuk tanah, dan 2 untuk serbuk kayu ataupun sekam padi. Oke, sekarang kita langsung saja untuk melakukan pencampuran dari media tanam yang sudah kita persiapkan ini. Oke, untuk media tanam sudah selesai kita buat, maka sekarang langsung saja kita mengisikannya ke dalam polybag yang sudah kita sediakan. Oke, jadi untuk media tanam sudah kita isikan ke polybag. Sekarang kita di sini langsung saja untuk melakukan penanaman dari bibit aglonema yang sudah kita punya ini. Oke, jadi sebelum kita melakukan penanaman di sini kita siapkan dulu untuk kapur sirihnya. Kita ambil secukupnya saja. Jadi sebelum kita melakukan penanaman, ada baiknya di sini untuk pangkal batang yang sudah terpotong ini kita beri kapur sirih. Itu tujuannya agar tidak terjadi pembusukan ataupun timbulnya jamur ataupun cendawan pada ujung tanaman aglonema yang kita tanam ini. Sehingga untuk tingkat keberhasilan dari tanaman aglonema ini bisa besar kita dapatkan. Kemudian di sini kita langsung saja menanamkannya pada media tanam yang sudah kita sediakan. Oke, selanjutnya untuk cara yang kedua dalam proses penanaman bunga aglonema ini, kita melakukan penanamannya melalui bonggol. Jadi di sini kita potong terlebih dahulu. Kemudian untuk daun paling bawah ini kita bersihkan. Nah, di sini sama halnya seperti kita melakukan stek aglonema, dan di sini bisa kita langsung melakukan penanaman dari bunga aglonema yang sudah kita siapkan ini. Sama seperti yang pertama, pada bekas potongan di sini kita beri kapur sirih agar tidak terjadi pertumbuhan cendawan ataupun jamur, sehingga pembusukan pada pangkal batang yang terpotong ini bisa kita minimalisir. Dan untuk selanjutnya di sini untuk pada pangkal batang ataupun bonggol dari tanaman hias aglonema ini perlu diperhatikan dalam proses pemotongannya. Kita harus memperhatikan ruas-ruas dari bonggol aglonema ini. Seperti ini ada ruas-ruasnya. Jadi untuk cara pemotongannya harus kita perhatikan, kita menyisakan 2-3 ruas per potongnya. Seperti ini. 1, 2, 3. Jadi kita potong di antaranya. Ini dia. Kemudian lakukan hal yang sama pada ruas selanjutnya. Dan jika sudah melihat menunjukkan ada seperti ini mata, maka di sini kita jangan sampai memotong pada matanya, karena bisa jadi ini adalah pertumbuhan akar ataupun tunas baru.
Oke, jadi karena di sini ada dua mata, maka di sini bisa kita juga manfaatkan memotongnya untuk mendapatkan dua bibit aglonema yang baru. Oke, selanjutnya setelah kita potong pendek-pendek seperti ini, maka pada kedua sisi bekas potongan ini kita beri kapur sirih yang sudah kita siapkan sebelumnya, untuk menghindari terjadinya pembusukan pada bonggol yang kita tanam dalam media tanam. Lakukan hal yang sama pada seluruh bonggol yang sudah kita potong. Oke, jadi perlu diperhatikan di sini, dalam kondisi yang seperti ini kita tidak tahu mana bagian atas dan mana bagian bawah. Jadi untuk melakukan penanaman, jika kita terbalik dalam proses penanamannya, maka untuk kemungkinan tumbuhnya itu sangat kecil. Jadi sebagai solusi dari kebingungan terhadap bonggol yang kita punya ini, maka sebaiknya kita melakukan penanamannya secara tidur. Seperti ini. Oke, setelah kita melakukan penanaman seperti ini, maka saatnya kita di sini melakukan penyiraman menggunakan larutan garam Inggris. Oke, jadi di sini untuk takaran garam Inggris yang kita gunakan adalah 1/4 sendok makan yang kita larutkan ke dalam 1 liter air. Karena di sini tanaman kita sedikit, maka kita menggunakan dalam jumlah kecil. Dan jika kita memiliki tanaman yang banyak dan ingin menggunakan dalam jumlah besar, maka untuk takaran dari garam Inggris ini bisa kita akumulasikan saja. Jika 1 liter untuk 1/4 berarti 2,5 liter dan begitu seterusnya. Sedangkan untuk proses penyiraman menggunakan larutan garam Inggris ini, kita menggunakan takaran gelas sedang seperti ini. Dan yang kita gunakan adalah 1/4 gelas sedang seperti ini. Oke, seperti ini. Kita kocorkan pada media tanam dan masing-masing tanaman. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan penanaman bunga aglonema dengan dua cara, yaitu dengan stek dan juga dengan menggunakan dan memanfaatkan bonggol yang ada pada tanaman bunga aglonema itu sendiri. Cukup mudah bukan? Kita hanya meluangkan sedikit waktu kita untuk berkreatif di rumah agar pekarangan rumah kita menjadi taman yang hijau. Jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat dan memberikan solusi bagi kita pecinta tanaman, agar kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk memenuhi pekarangan kita dengan berbagai macam jenis tanaman. Oke, jadi jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.